Oke, lanjut dua kabar yang mantap jos. Kini datang dari Jepang, Indonesia, dan Uni Eropa. Nah, dari Jepang, baru-baru ini kabarnya lagi telah meminta sebanyak 40.000 tenaga kerja dari negara kita Indonesia, bos. Bahkan tak main-main, pemerintah Jepang pun ternyata menilai bahwa orang-orang kita Indonesia dianggap nomor satu di antara bangsa-bangsa yang lain sebagai tenaga kerja yang hadir di negara Jepang. Dah loh, mantap jos nih. Lantas karena apakah itu? Bagaimanakah beritanya? Setelah ini kita kupas, bos. Kemudian kabar kedua nanti datang dari Indonesia yang akhirnya menang dalam tanda kutip perang melawan Uni Eropa di WTO, bos. Nah loh, lantas pertanyaannya menang soal apakah itu dan apa konsekuensinya bagi Uni Eropa saat mereka kalah oleh Indonesia? Apa yang harus mereka lakukan? Penasaran beritanya? Cus, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama, seperti yang kalian tahu, Jepang adalah negara maju dengan teknologi canggih dan sistem kerja yang super disiplin, bos. Namun sayangnya, mereka saat ini masih mengalami krisis. Bukan krisis duit, bukan krisis makanan, tapi mereka mengalami krisis anak muda, krisis tenaga kerja muda, bos. Dan tak main-main, admin kutip dari banyak sumber berita berikut, Jepang pun kini dikabarkan sedang mencari tenaga kerja asal Indonesia. Jumlah yang mereka minta pun bukan main, yaitu mencapai 40.000 pekerja dari negara kita, Indonesia. Nah, admin pun nggak asal cakap nih, bos. Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Transmigrasi Indonesia, yaitu M. Iftifah Sulaiman Suryanegara. Dan beliau juga mengungkapkan bahwa untuk saat ini, Indonesia baru bisa mengirim sekitar 25.000 pekerja dari total permintaan 40.000 orang, bos. Bayangkan. Sebegitu kurangnya manusia di Jepang sampai-sampai mereka kekurangan anak-anak muda. Dan sektor pekerjaan yang jadi incaran adalah pertanian, kelautan, konstruksi hingga perawatan. Menariknya lagi, gaji yang ditawarkan pun bukan kaleng-kaleng, bos. Dimana katanya itu bisa mencapai antara 25 juta sampai 55 juta per bulan. Berapa kali lipat gaji kita itu ya kan? Ngeri-ngeri sedap juga nih, bos. Dan satu lagi yang bikin bangga, Menteri Transmigrasi mengatakan bahwa tenaga kerja asal Indonesia ternyata mendapat penilaian luar biasa dari masyarakat Jepang. Di mana orang-orang kita Indonesia dianggap ramah, punya hospitality tinggi, dan bahkan disebut sebagai tenaga kerja nomor satu dibandingkan bangsa-bangsa lain yang hadir di Jepang. Mantap jos. Nah, ini kalau mau terus kerjasama dengan Jepang harus pertahankan citra baik ini, bos. Jangan pula sampai bikin geng-geng di Jepang, ya kan? Buat owner di Jepang, lama-kelamaan bakal ditendang juga kita. Nah, lanjut kemudian dikatakan bahwa Jepang juga sedang menghadapi kebutuhan besar di sektor lahan pertanian dan hasil laut. Karena itu mereka menawarkan program magang 3-5 tahun bagi pekerja Indonesia. Dan ini artinya bukan cuma gaji besar yang bisa didapat, tapi juga kesempatan emas untuk menyerap ilmu, teknologi, serta budaya kerja Jepang. Dan rencananya, Oktober ini Jepang akan menaikkan nota kesepahaman dengan pemerintah Indonesia untuk program magang itu, bos. Nah loh, siapa nih yang mau ke Jepang? Silahkan cari info badan resmi penyalur tenaga kerja di daerah kalian. Tapi ingat, jangan lewat calo ya, bos. Ntar salah-salah pesawatnya malah melipir ke Kamboja pula ya kan? Pulang-pulang ke Indonesia, hilang pula ginjal kalian. Nah loh, cukup, hamsyong. Oke, lanjut kabar panas kedua, kini datang dari gelanggang perdagangan internasional. Perang dagang Indonesia melawan Uni Eropa, bos. Nah, jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Indonesia ternyata baru saja meraih kemenangan penting di hadapan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO melawan Uni Eropa. Dan kali ini, yang pertama yang jadi sorotan adalah produk baja nirkarat asal Indonesia. Nah loh, masalahnya apa nih, Min? Nah, jadi sejak tahun 2021,
Uni Eropa ini dengan seenaknya mengenakan bea masuk anti-dumping alias BMAD sebesar 31,5% bos pada impor produk baja nirkarat Indonesia, khususnya stainless steel cold roll flat. Dan alasannya, mereka menuduh bahwa baja kita mendapat subsidi dari pemerintah Tiongkok karena ada perusahaan Tiongkok yang mendirikan pabrik baja di Indonesia. Nah alo, terkait hal ini Indonesia pun nggak tinggal diam bos. Tahun 2023 pemerintah kita resmi menggugat kebijakan ini ke WTO. Prosesnya panjang dan melelahkan, namun akhirnya panel WTO menemukan bahwa Komisi Eropa salah kaprah dalam menghitung subsidi. Keputusan itu jelas menyatakan bahwa Eropa tidak konsisten dengan aturan WTO tentang subsidi dan langkah balasan, atau yang dikenal dengan ASCM Agreement. Dan hasilnya, kini WTO dengan tegas telah merekomendasikan Uni Eropa untuk segera menyesuaikan kebijakannya supaya sesuai dengan aturan main internasional bos. Dan artinya ini ya, tarif tinggi 31,5% itu harus dikoreksi dan produk baja Indonesia pun bisa punya akses lebih adil ke pasar Eropa. Dan mantapnya, jika keputusan ini dijalankan, maka ekspor baja kita bakal makin deras nih masuk ke Eropa. Industri baja dalam negeri kita pun makin kompetitif dan yang paling penting, Indonesia bisa membuktikan bahwa kita nggak bisa diperlakukan seenaknya di arena perdagangan global bos. Dan tak cuma itu, kemenangan kita di WTO pun nggak cuma soal baja. Nah, soal apa lagi kah itu? Oke, lanjut. Jadi beberapa waktu lalu, Indonesia dikabarkan juga berhasil nih menundukkan Uni Eropa dalam kasus biodiesel bos. Uni Eropa sebelumnya ngotot mengenakan tarif tinggi dengan alasan harga bahan baku biodiesel di Indonesia lebih murah, sehingga katanya merugikan industri mereka. Indonesia pun membawa kasus ini ke WTO bos. Dan setelah perdebatan panjang, panel WTO pun memutuskan klaim Eropa ini nggak berdasar. Dan putusan itu pun jadi kemenangan telak buat Indonesia, sekaligus menegaskan bahwa kebijakan diskriminatif Eropa harus dihentikan. Namun, untuk kasus biodiesel ini, Eropa pun ternyata belum mau menyerah nih. Pekan lalu Uni Eropa resmi mengumumkan bahwa mereka akan mengajukan banding terhadap putusan biodiesel ini. Dengan kata lain, mereka masih berusaha mempertahankan kebijakan proteksionismenya, meski jelas-jelas sudah kalah di level hukum internasional bos. Nah, jadi kalau biodiesel kita masih akan perang lagi nih. Dan kalau dilihat dari dua kasus ini, ada satu hal yang sangat penting nih bos. Di sini kita lihat Indonesia semakin percaya diri di arena global. Kita bukan lagi negara yang hanya menerima aturan negara maju, tapi kita berani melawan, berani menggugat, dan terbukti bisa menang. Dan implikasinya pun jelas besar bagi negara kita bos. Industri strategis seperti baja dan biodiesel bakal punya peluang ekspor yang lebih luas ke negara-negara lain. Dan secara diplomasi, Indonesia bisa menunjukkan bahwa kita mampu menjaga kepentingan nasional di panggung internasional. Nah, pertarungan ini pun mungkin masih panjang karena Eropa bandel dan ngotot banding. Tapi satu hal yang pasti, Indonesia sudah menorehkan kemenangan besar yang bisa jadi presiden penting untuk masa depan perdagangan kita Indonesia. Nah lo, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.